Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan topik sebelumnya, jenius yang bangkit dari rumah sakit jiwa. Di episode pertama disebutkan bahwa game teori atau teori permainan itu tidak hanya relevan untuk bidang ekonomi, tapi juga politik bahkan sampai urusan perjodohan. Berikut mari kita menuju ke topik. Jadi dari keseimbangan Nash, kita melihat adanya paradoks prinsip tangan tak terlihat, yaitu dari sisi kepentingan pribadi, hasilnya cenderung menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sebelum Nash mengumumkan pandangannya, teori permainan masih berada pada tahap zero sum game atau permainan jumlah nol yang dicetuskan John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Artinya kedua belah pihak yang ikut serta dalam permainan itu seperti bermain catur. Keuntungan bagi satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Jumlah keuntungan dan kerugian kedua belah pihak dalam permainan ini selalu nol. Tidak ada kemungkinan kerjasama antara kedua pihak. Proposal keseimbangan Nash ini sepenuhnya mengguncang landasan ekonomi Barat. Ini menyeratkan bahwa dalam kondisi tertentu, kerjasama adalah strategi terbaik yang dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kondisi ini adalah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda, dan pada saat yang sama, orang lain harus bertindak dengan cara yang sama. Namun masih ada prasyarat di depannya, yaitu jangan lakukan apa yang orang lain tidak ingin lakukan terhadap kita, atau dengan kata lain, ketika Anda meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, pertama-tama Anda sendiri harus bersedia melakukannya. Jika Anda tidak bersedia, jangan meminta orang lain untuk melakukannya. Pepatah Tiongkok ini adalah prinsip penting dalam membina atau mengatasi hubungan interpersonal. Keseimbangan Nash banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, kita sering melihat beberapa produsen peralatan elektrik melakukan perang harga, seperti perang harga AC dan oven microwave, atau perang harga lainnya. Bagi produsen, hasil dari perang harga ini adalah keseimbangan Nash. Keuntungan kedua belah pihak menjadi sangat rendah, sementara konsumen justru yang diuntungkan. Oleh karena itu, dari sudut pandang produsen, pendekatan yang tepat bukanlah menurunkan harga untuk menekan pangsa pasar pesaing, melainkan menjual produk yang sama dengan harga yang sama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu juga dalam masalah pencemaran lingkungan, menurut prinsip atau teori tangan tak terlihat, semua perusahaan akan lebih dulu mempertimbangkan dari kepentingannya sendiri dan mengadopsi strategi dengan mengabaikan lingkungan untuk memasuki kondisi keseimbangan Nash. Jika sebuah perusahaan berinvestasi pada fasilitas perlindungan lingkungan dan pengendalian polusi dari sudut pandang altruistik, namun perusahaan lain tetap mengabaikannya dan terus mengejar maksimalisasi keuntungan. Sementara itu, dari perspektif altruisme ini, biaya produksi perusahaan bersangkutan akan meningkat secara signifikan dan otomatis harga pun akan meningkat sehingga kehilangan daya saing pasar bahkan berujung pada kebangkrutan. Namun asal tahu saja bahwa jika semua perusahaan mengabaikan pencemaran lingkungan dan berkembang secara membabi buta, maka akhir dari keseimbangan Nash dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan besar akan menuju ke kematian bagi umat manusia. Singkatnya, konsep keseimbangan Nash memainkan peran sentral dalam teori permainan non-kooperatif saat ini. Banyak cendekiawan juga didasarkan pada teori Nash setelah kontribusi Nash pada teori permainan ini. Disertai doktoral Nash itu pula yang menjadi alasan utama mengapa Nash meraih hadiah Nobel Ekonomi pada 1994. Sampai di sini, mungkin ada yang mengerutkan kening seakan bertanya, Nash mengusulkan keseimbangan Nash pada 1950-an, tapi mengapa memenangkan hadiah Nobel Ekonomi pada 1990-an? Itu karena Nash menjadi gila setelah mencapai puncak perjalanan hidupnya. Setidaknya di mata dunia memang seperti itu.
Ghost of Princeton. Setelah mendapatkan gelar doktor, saat itu Nash mengajar di Princeton University selama setahun. Pada tahun 1952, ia menjadi dosen di MIT, di universitas yang telah mencetak banyak talenta sains top dunia ini. Nash yang meraih gelar doktor pada usia 22 tahun ketika itu dijuluki doktor anak-anak, tetapi orang-orang tahu bahwa di balik raut wajah belianya terkandung bakat dan kecemerlangan yang tidak dapat disembunyikan. Saat itu Nash adalah sosok seorang pemuda yang tampan dengan wajah aristokrat barat dan tinggi badan sekitar 1,85 meter. Ia sangat populer di kalangan remaja perempuan. Semasa itu Nash bertemu dengan seorang gadis bernama Eleanor Steele ketika dia melakukan operasi kaki di rumah sakit. Namun keduanya tidak menapak hingga ke karpet pernikahan. 2 tahun kemudian Nash bertemu Alicia Nash yang kemudian menjadi istrinya. Alicia adalah satu dari hanya 2 gadis di Departemen Fisika MIT saat itu. Di usia senjanya, Alicia menuturkan dalam sebuah wawancara, dialah yang secara aktif mengejar Nash. Suatu hari setelah pulang kuliah, dia memberanikan diri untuk masuk ke kantor Nash dan berkata, "Profesor Nash, bolehkah saya mengundang Anda makan malam?" Berawal dari sinilah, sejoli itu pun dengan cepat jatuh ke lautan asmara. Nash menikahi Alicia pada tahun 1957. Pada tahun 1958, Nash menerima posisi tetap sebagai dosen di Massachusetts Institute of Technology. Pada tahun yang sama ia tampil di sampul majalah Fortune dan oleh dunia akademik ia disebut sebagai bintang yang bersinar dalam bidang matematika. Saat itu, Alicia juga terkejut bahagia mengetahui dirinya hamil. Di mata orang luar, keluarga ini tampak begitu bahagia, karir dan masa depan yang cemerlang. Namun sebelum anaknya lahir, Nash menunjukkan berbagai macam perilaku aneh. Pada pesta Natal di penghujung tahun 1958, Nash yang berusia 30 tahun saat itu mendandani dirinya seperti bayi, mengemut dot dan bersandar di pangkuan istrinya sepanjang waktu. Meski itu memang sebuah pesta kostum, namun dandanan dan tingkah laku Nash tetap membuat resah semua orang. Tetapi sesuatu yang lebih buruk terjadi 2 minggu kemudian. Pagi itu Nash menerobos masuk ke kantor yang penuh dengan kalangan profesor sambil membawa koran New York Times hari itu. Dia menyatakan kepada semua orang bahwa kekuatan misterius dari alam semesta mengirimnya informasi melalui kata-kata di koran. Hanya dia yang bisa memecahkan kode alien. Dia menyatakan kepada semua orang bahwa kekuatan misterius dari alam semesta mengirimnya informasi melalui kata-kata di koran. Hanya dia yang bisa memecahkan kode alien. Awalnya orang-orang mengira Nash sedang bercanda, hingga setelah semakin banyak perilakunya yang ganjil, dia mengatakan bahwa komunis dan anti-komunis semuanya berada di pihak yang sama. Mereka semua adalah konspirator. Saat itu, baik pemerintah AS Eisenhower maupun Paus Vatikan tidak bersimpati sedikit pun kepada rakyat. Gejolak di Timur Tengah membuatnya cemas. Dia menelpon kerabat dan teman-temannya, mengatakan bahwa akhir dunia akan segera tiba. Belakangan, Nash bahkan menulis surat kepada konsulat berbagai negara di Washington, mengatakan bahwa dia sedang membentuk sebuah pemerintah global dan berharap berkesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nash kemudian menulis dalam autobiografinya, pemikiran-pemikiran itu pada saat itu sekilas tampak tidak rasional, tetapi semua itu mungkin terjadi. Belakangan, Nash terus mengulangi bahwa pemerintah akan menindasnya, akan memborgolnya dengan rantai besi dan pergelangan kakinya untuk membatasi kebebasannya. Ketika seorang teman bertanya mengapa Nash berpikir demikian, Nash berkata, karena dia melihatnya. Selanjutnya Nash kehilangan haknya untuk melanjutkan mengajar di MIT. Tak lama kemudian, dia dibawa ke rumah sakit jiwa McLean untuk perawatan.
Ini adalah rumah sakit swasta yang terletak di pinggiran kota Boston, Massachusetts, yang berspesialisasi dalam memberikan perawatan spiritual bagi kaum jet set dan terkenal. Hasil diagnosis menyimpulkan, Nash diyakini menderita skizofrenia paranoid. Untuk diketahui, skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe skizofrenia ketika pengidapnya mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya. Ada yang penasaran pernah bertanya kepada Nash, sebagai seorang ahli matematika yang rasional, mengapa Anda percaya pada teori konyol tentang alien? Informasi dari alien tiba-tiba muncul di depan mata saya seperti inspirasi matematika. Saya percaya pada keberadaan alien sebagaimana saya percaya pada matematika, kata Nash. Dalam buku catatannya, Nash menulis sepenggal kalimat, pemikiran rasional membatasi hubungan seseorang dengan alam semesta. Putra Nash dan Elisa lahir saat Nash menjalani perawatan di rumah sakit jiwa McLean. Kurang lebih 50 hari kemudian, Nash menyewa seorang pengacara agar ia diizinkan keluar dari rumah sakit. Terkait mengapa Nash tiba-tiba menderita skizofrenia paranoid, masih simpang siur. Keluarga Nash tidak memiliki riwayat penyakit jiwa. Ada yang mengatakan bahwa gilanya Nash karena tekanan pekerjaan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena kecemasan akan masa depan. Juga ada yang mengatakan Nash sebenarnya sama sekali tidak gila. Setelah keluar dari rumah sakit McLean, Nash ke Massachusetts Institute of Technology untuk mengambil semua uang pensiunnya dan berkata bahwa dia akan berkeliling Eropa. Karena khawatir, Elisa, istrinya, kemudian menitipkan putranya kepada orang tuanya dan bersama Nash keliling Eropa. Pada Juli 1959, penerbangan Nash mendarat di Paris, Prancis. Dia melihat seluruh kota dipenuhi dengan aksi unjuk rasa dan pemogokan yang memprotes perlombaan senjata nuklir. Dalam 9 bulan berikutnya, Nash berkeliling di kota-kota besar Eropa, dan dia menyaksikan di mana-mana gejolak di bawah kesadaran perang dingin seperti di Paris. Saat itu, emosi Nash benar-benar tersulut. Orang gila yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa itu justru melihat dunia nyata yang lebih gila dari rumah sakit jiwa. Lalu siapa sebenarnya yang normal dan siapa yang gila? Di Luxembourg, Nash menyatakan dengan tegas bahwa dia akan meninggalkan kewarganegaraan Amerikanya, tetapi dicegah oleh istrinya Elisa. Hingga akhirnya, Nash dibawa ke kapal pesiar sambil dirantai kakinya dan kembali ke Amerika Serikat. Sebelumnya disebutkan Nash melihat dirinya ditindas pemerintah dengan memborgol dan merantainya. Mungkin Nash memang benar-benar melihat masa depan. Tidak lama setelah kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1961, Nash kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saat itu Nash dibawa ke rumah sakit jiwa di Trenton dekat Princeton, rumah sakit jiwa umum yang terkenal dengan terapi koma insulinnya. Saat itu, kalangan medis pada umumnya percaya bahwa timbulnya banyak penyakit jiwa disebabkan oleh ketidakseimbangan gula darah dalam tubuh sehingga perlu disuntikan insulin dalam dosis tinggi. Tentu saja, pengobatan semacam ini sudah lama disingkirkan. Tetapi pada saat itu, setiap pagi Nash selalu dibawa untuk disuntik insulin bersama dengan pasien skizofrenia lainnya, kemudian jatuh koma. Terkadang akan terjadi kejang atau kontraksi otot. Saat bangun, kesadarannya samar-samar dan terlihat seperti zombie. Selama menjalani rawat inap, mantan rekan sekerja Nash, ahli matematika Amerika, Daniel Newman menjenguknya di rumah sakit. Saat itu Newman berkata kepada Nash dengan cemas, "Nash, mereka tidak akan mengizinkanmu keluar jika kamu tidak menjadi normal." "Tapi kau tahu aku tidak pernah normal," jawab Nash singkat. Entah apakah terinspirasi dari kata-kata Newman. Setengah tahun kemudian, hasil diagnosis rumah sakit menyatakan bahwa gejala Nash berangsur-angsur sudah membaik. Dia pun diizinkan keluar dari rumah sakit. Nash mengganti pakaian pasiennya yang kotor dan menyerahkan nomornya.
terhuyung-huyung berjalan keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari rumah sakit adalah mencari teman masa kecilnya dan mendengarkan mereka bercerita lucu tentang masa kecilnya, karena terapi insulin telah menghapus ingatan masa kecilnya. Saat itu Nash berusia 33 tahun, tetapi hidupnya jatuh dari puncak ke bawah dan menjadi pengangguran yang terpuruk. Elisa, istri Nash, sebagai alumni Departemen Fisika Institut Teknologi Massachusetts, mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga di Radio Corporation of America. Tetapi untungnya alma mater Nash, Universitas Princeton, tidak meninggalkannya. Universitas Princeton adalah tempat yang banyak mencetak para jenius, sekaligus lebih toleran dan memahami kegilaan di balik para jenius. Teman-teman sekampus dan dosen yang mengagumi kejeniusan Nash membantunya mendapatkan pekerjaan di bidang penelitian di Universitas Princeton. Sejak saat itu, para mahasiswa sering melihat pria paruh baya kuyu bersepatu sport merah berkeliaran di sekitar kampus. Di papan tulis atau kaca Nash selalu menuliskan rumus-rumus matematika yang tak seorang pun bisa mengerti. Sedikit orang yang tahu siapa sosok orang gila ini. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki julukan yang disebut hantu di gedung matematika. Pada tahun 1962, Nash dianggap sebagai pemenang yang layak menerima medali Fields. Medali ini setara dengan hadiah Nobel di bidang matematika. Namun Nash melewatkannya karena masalah mental. Pada tahun 1963, Elisa dan Nash bercerai. Namun Elisa tidak meninggalkan Nash setelah cerai. Mereka tetap tinggal di satu atap. Elisa tetap mengurus keseharian Nash. Pada saat yang sama, teori permainan mulai memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik itu pemogokan atau negosiasi, lelang atau pembuatan kebijakan, teori permainan selalu digunakan dalam semua aspek. Pada akhir 1970-an, teori permainan telah menjadi landasan ekonomi modern dan elemen utamanya adalah keseimbangan Nash. Pada tahun 1980-an, hampir semua orang di dalam lingkaran itu diam-diam mulai memahaminya. Hanya masalah waktu bagi Nash untuk menerima hadiah Nobel. Satu-satunya kendala adalah kondisi mentalnya. Nash menolak minum obat sejak keluar untuk kedua kalinya dari rumah sakit jiwa. Karena menurutnya, minum obat akan membatasi kemampuannya untuk bergerak dan berpikir. Dia perlu menjaga pikirannya tetap aktif. Dia juga ingin melanjutkan penelitiannya di bidang matematika. Di mata banyak ilmuwan medis, pasien skizofrenia parah tidak mungkin tetap terjaga tanpa minum obat. Tapi anehnya, sejak tahun 1970-an dan 1980-an, kerabat dan teman-teman Nash memperhatikan ekspresi matanya menjadi lebih jelas, perilakunya juga menjadi lebih logis, dan secara bertahap pulih dari perilaku gilanya, Nash sembuh sendiri. Bangkit kembali dari lika-liku hidup. Ada yang pernah bertanya kepada Nash, bagaimana dia bisa sembuh tanpa minum obat. Suatu hari saya tiba-tiba merasa bahwa saya harus kembali rasional. Lalu saya berdebat secara rasional dengan suara lainnya di pikiran saya, dan rasionalitas saya menang. Dalam kasus Nash, kegilaan dan kewarasan sepertinya merupakan pilihan atas kehendak bebas. Banyak yang menganggap Nash mungkin tidak pernah benar-benar gila dalam arti sesungguhnya. Dia secara rasional memilih kegilaan dan kegilaan kembali ke rasionalitas. Tetapi bagaimanapun juga, pada akhir 1980-an, secara permukaan, Nash tidak berbeda dengan orang-orang normal pada umumnya. Momen yang sangat dinantikan di tahun 1994 akhirnya tiba. Nash dan dua ahli teori permainan lainnya, John Charles Harsanyi dan Reinhard Shelton, bersama-sama memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun itu. Nash mengenakan jas hitam dan dasi putih pada upacara penghargaan di Stockholm, Swedia, dan berjalan sambil membusungkan dada ke podium. Dengan nada tenang,
Nash menyampaikan pidato atas penghargaan yang diterimanya. Pada tahun 2001, A Beautiful Mind, sebuah film biografi tentang lika-liku kehidupan Nash, dirilis dan memenangkan 4 Oscar dan 4 nominasi. Ada adegan yang mengesankan dalam film tersebut. Nash berdiri di podium Nobel dan mengutarakan perasaannya yang dalam terhadap istrinya. Saya selalu percaya pada persamaan matematika dan hubungan logis, karena mereka selalu membimbing saya menuju kebenaran. Tetapi setelah mengejar kebenaran sepanjang hidup saya bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya hubungan logis itu dan siapa yang memutuskan kebenaran? Pemikiran terhadap hal-hal ini membuat saya merasakan pembersihan diri dari fisiologi sampai rohani hingga ke halusinasi, dan akhirnya saya kembali ke kenyataan. Setiap hubungan logis dan kebenaran akan ditemukan di bawah dukungan cinta kasih. Karena kamu, aku bisa berdiri di sini. Kamu yang selalu menemaniku telah menjadikan aku seperti sekarang ini. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. Malam ini, aku ada di sini karena kamu. Engkau telah menjadikan aku seperti sekarang ini, kata John Forbes Nash kepada Elisa, istrinya. Nash dan Elisa menikah lagi setelah film A Beautiful Mind dirilis. Mereka kembali menikah secara resmi secara hukum. Namun dari sisi seni bersumber dari kehidupan, tetapi lebih tinggi dari makna kehidupan. Film A Beautiful Mind tidak diragukan lagi meromantisasi cinta antara Nash dan istrinya. Dalam kehidupan nyata, Elisa memang selalu setia pada Nash, namun seorang jenius seringkali sulit dipahami. Secara rohaniah, Nash selalu kesepian. Ada sepenggal alur cerita yang mengharukan dalam film A Beautiful Mind. Semasa remaja, Nash melihat seorang profesor tua di kantin kampus menerima upacara persembahan pulpen dari profesor lain untuknya. Dan ketika Nash sudah senja, dia masih berada di kafe itu. Banyak profesor juga menyumbangkan pena mereka kepadanya. Ini merupakan kehormatan besar bagi sarjana lain untuk menegaskan prestasi dan kontribusi Nash. Namun upacara penganugerahan ini sepenuhnya adalah bumbu tambahan oleh film tersebut. Dalam suatu jamuan makan di klub matematika Universitas Princeton, seorang mahasiswa mendapat kehormatan untuk mengundang keluarga Nash. Adapun alasan Nash datang ke undangan makan malam ini adalah karena dia mendengar bahwa Profesor John Horton Conway juga akan hadir. Tetapi sayangnya, Profesor Conway telah melupakan hal itu. Tidak hanya Conway, tetapi para profesor lain yang pernah menyatakan bahwa mereka pasti akan datang ke jamuan itu, lebih dari setengahnya tidak hadir. Keluarga Nash duduk sendirian di meja. Tidak ada yang berani berbicara dengan mereka. Sampai seorang mahasiswi memberanikan diri, berjalan ke arah Nash dan berkata, "Profesor Nash, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Menurut saya, Anda benar-benar luar biasa." Saat itu, Profesor Nash tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berfoto dengan si mahasiswi. Selanjutnya kemudian, seorang mahasiswa senior lainnya berdiri dan berkata, "Saya telah berkutat di jurusan matematika selama 4 tahun. Setiap hari selalu disiksa oleh soal matematika yang membuat sakit kepala. Tapi ujung-ujungnya, saya bahkan tidak memiliki selembar pun foto bersama dengan Nash. Bukankah ini sangat konyol kalau diceritakan?" Setelah itu, seketika terdengar suara hiruk-pikuk di aula. Hampir semua mahasiswa berdiri serentak dan secara spontan membentuk antrian panjang untuk berfoto dengan Nash. Setiap mahasiswa yang foto bersama Nash berkata, "Profesor Nash, Anda benar-benar hebat. Bukankah pemandangan seperti itu lebih menyentuh daripada upacara penghargaan di film?" Pada 2015, Nash menerima penghargaan Abel atas kontribusinya di bidang persamaan diferensial parsial. Medali Abel adalah penghargaan matematika yang didirikan oleh pemerintah Norwegia untuk melengkapi hadiah Nobel yang tidak memiliki penghargaan di bidang matematika. Namun keberuntungan dan kemalangan saling bergantung dan bertransformasi. Pada 23 Mei 2015,
Nash dan istrinya Elisa mengalami kecelakaan mobil di New Jersey, AS setelah kembali dari Norwegia menerima penghargaan tersebut. Keduanya terlontar dari mobil dan tewas di tempat. Saat tragedi itu, Nash berusia 86 tahun dan Elisa 82 tahun. Sejak itu, apa yang selalu diyakini Nash terkait informasi dari kedalaman alam semesta kini akan selalu menjadi misteri abadi. Nyatanya tidak hanya Nash, banyak ilmuwan jenius memiliki beberapa karakteristik yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Seperti Tesla misalnya, dia akan mengalami halusinasi saat berpikir. Terkadang itu hanyalah pemikiran sekilas, terkadang berupa gambaran yang sangat spesifik. Konon hal yang paling menakjubkan dari Tesla adalah dia dapat merancang perangkat yang rumit melalui halusinasi dan menjalankan perangkat tersebut di dalam eksperimen. The Washington Post pernah mengomentari Nash dengan mengatakan bahwa dia seakan telah mengetahui sebelum membuktikan bahwa teori itu benar. Dugaan-dugaan itu bukanlah penemuan akademis karena dia mengungkapkan beberapa rahasia. Desas-desus di awal penyakit Nash di akhir 1950-an itu sekarang tampaknya lebih seperti semacam ramalan Nabi, yaitu ketakutan dari alam bawah sadar kolektif umat manusia di bawah tirai besi Perang Dingin. Hingga akhirnya, Nash dirantai seperti budak dan dinaikkan ke kapal kembali ke Amerika Serikat. Jika orang gila bukan hanya orang sinting, tetapi orang bijak yang telah mengungkap penyakit mendasar masyarakat, maka akhir dari mereka dalam masyarakat yang dikuasai orang normal ini hanya dapat diletakkan di atas kapal orang bodoh dan hanyut ke tempat tak berujung. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.